Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegal Rejo dalam edisi Embun Pagi saat ini Sabtu 21 Februari 2026. Kita akan menghidupi tema makna puasa terambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 12. Namun sebelum kita mendengarkan pewartaan sabda di pagi hari ini, sahabat Petra yang terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu di hari ini. Kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan, dan saat ini ya Bapa, kami menyiapkan hati kami bersama dengan sahabat-sahabat Petra dimanapun berada untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Berkatilah agar kuasa Roh Kudus menaungi kami sehingga dimampukan tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik tetapi menjadi pelaku-pelaku sabda dalam keseharian kami. Dengan penuh rasa syukur kami sambut sabda-Mu sebab kami memohonnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita terambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 12. Cukup panjang, namun saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Petra dimanapun berada. Yang demikian, LAI memberi judul Kesalehan yang Palsu dan yang Sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk dengan orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan
baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian pembacaan sabda di hari ini. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Shalom sahabat Petra yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Wah, ini bagi gereja-gereja mainstream atau gereja-gereja sebagian ada yang menghayati masa prapaskah ya, ditandai kemarin ada ibadah pembukaan masa prapaskah, mungkin ada yang ibadah rabu-rabu, ada yang ibadah mungkin tidak menggunakan itu, tetapi menjadi tanda untuk memasuki masa-masa prapaskah. Dan biasanya masa-masa prapaskah diisi dengan olah spiritual begitu ya. Olah spiritual ada aksi puasa, aksi pantang, sedekah, berdoa, rajin membaca kitab suci, dan berbagai ritual-ritual untuk mendisiplinkan olah rohani kehidupan kita. Sudah barang tentu menarik karena biasanya opening atau pembukaan prapaskah itu yang datang banyak ya, yang datang banyak dan antusias begitu. Nah, sebagai contoh di gereja Bambu juga kemarin sampai membludak di luar antusias begitu untuk mengawali masa prapaskah. Di sisi lain saya sangat senang karena memang pada dasarnya kalau saya berpikir positif saja, manusia kan pengen berubah ya. Tentu perubahannya kan ke arah yang lebih baik ya. Untuk menjalani kehidupan ini maka saya beranggapan bahwa masa prapaskah kenapa malah banyak yang datang, itu menurut saya ada kerinduan di dalam hatinya untuk berbenah. Saya yakin kita semua sahabat Petra yang terkasih kalau ditanya pasti ingin menjadi lebih baik dari hari ke hari kan begitu. Nah, maka sahabat Petra yang terkasih, manusia bisa berubah, tentu perubahannya ingin menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih bermanfaat dalam kehidupannya. Maka menjalani perubahan itulah butuh proses, butuh laku yang menurut saya tidak mudah, yaitu perlu olah diri, olah spiritual, dan jalan yang menarik salah satunya ya termasuk puasa itu. Nah, ini tahun yang sangat menggembirakan sekali, yaitu puasanya di saudara Muslim dan Kristen ini berbarengan ini. Kalau Muslim nanti 30 hari selesai ya, Kristen masih tambah 10 hari lagi. Nah, ini menarik sekali sahabat Petra yang terkasih. Saya tidak tahu apakah sahabat Petra terkasih pada puasa ini atau mungkin ada yang sudah menyiapkan sarapan. Saya tidak tahu karena budaya berpuasa di Kristiani mungkin barang tentu ya mungkin ada yang aktif menjalankan, tetapi barang tentu kita menjadi baru begitu. Ya ini menjadi olah spiritual yang kalau kita hayati sangat baik adanya memang. Berpuasa, berpantang, dan itu menolong kita untuk mengolah diri semakin lebih matang menjadi pribadi yang tentu harapannya semakin lebih baik. Nah, sahabat Petra yang terkasih, hampir semua agama saya yakin punya tradisi ini, tradisi puasa ya. Itu sangat baik karena kemampuan untuk mengendalikan diri, mengolah diri secara baik, lalu memilih pilihan-pilihan hidup yang tentu akan mendorongnya semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Kan itu sangat luar biasa kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk menahan itu kan dari segala keinginan-keinginan kita, itu kan menarik sekali. Apalagi kalau dalam tradisi Jawa, sahabat Petra yang terkasih, kalau kita belajar hidup ini kan soal menata keinginan ya. Kalau berhasil menata keinginan itu saya kira
akan menolong menjadi pribadi yang lebih bijak. Dan salah satu caranya memang puasa, begitu. Nah, menariknya sahabat Petra yang terkasih, meskipun demikian puasa sangat bagus sekali, dalam perjalanannya pun juga bermacam-macam nanti manifestasinya. Dalam bacaan kita ternyata puasa ada yang menjalankan secara serius, sejati begitu, tetapi ternyata hanya jadi kedok saja. Nah, maka judulnya kesalehan yang palsu. Ya, kita semua sepakat bahwa semua yang menjalankan ritus agama itu akan dilihat lebih baik kan gitu. Misalnya kalau sahabat Petra rajin ke gereja setiap minggu itu kan, wah ini orang Kristen bener ini, kan rajin banget ke gereja. Tetapi belum tentu rajin ke gereja itu ada perubahan hidup, ya belum tentu kan gitu. Nah, apalagi soal-soal yang lebih dalam, soal wah dia rajin puasa loh, puasanya kalau tidak prapaskah itu Senin Kamis gitu. Wah itu kan seakan-akan levelnya sudah tinggi, tetapi belum tentu juga perubahan hidupnya nyata gitu. Nyatanya ya masih suka marah-marah, ya, suka tidak berbagi, pelit sekali, masih ya tamak gitu. Nah, itu menjadi tanda rupanya banyak yang terjebak pada aspek ritusnya saja atau ritualnya saja, karena itu menjadi topeng begitu ya. Yang penting kan saya terlihat menjalankan semua ritus agama, itu kan orang lain melihatnya saya baik, karena harapannya adalah bahwa yang melakukan semua ritus keagamaan itu akan dinilai baik. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam frame yang demikianlah pernah terjadi di catatan akhir kitab Yesaya yang pertama ini, Yesaya 58, mohon maaf, Yesaya 58 ini jelas menjadi bagian yang penting untuk kita perhatikan, karena rupanya orang terjebak pada kesalehan ritual begitu ya, dianggap baik lalu malah justru menjadi ajang pamer begitu, sehingga malah justru tidak terjadi yang namanya transformasi hidup. Orang beragama menjalankan ritus, bahkan ritus puasa, tapi kelakuan dan sikapnya sama sekali tidak berubah, sehingga beragama hanya menjadi kedok saja. Beragamanya menjadi topeng untuk menutupi segala keburukan-keburukannya yang ada. Maka seringkali saya menyampaikan, mungkin kalau hari-hari menjalankan puasa yang dijalaninya itu seakan-akan religius ya, tetapi sebetulnya ada sisi misteriusnya yang tidak pernah berubah, yaitu arogannya, sikap tamaknya, dan seringkali sikap yang merusak dengan perkataan, dengan tingkah lakunya yang seringkali menyakiti itu tidak pernah berubah. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita baca justru Tuhan muak terhadap sikap yang munafik seperti itu, bahwa jalan puasa dikira jalan untuk mengatur Tuhan begitu ya, jalan untuk kemudian menyuap Tuhan. Kalau sudah saya menjalankan puasa kan ini perintah Tuhan gitu kan, ini anjuran dari Tuhan, sehingga kalau saya sudah menjalankan kan saya sudah lunas gitu, dan seakan-akan itu jalan untuk kemudian menyuap Tuhan. Kalau itu sudah dilakukan itu baik dan pasti diterima Tuhan. Tapi justru sebaliknya, Tuhan marah terhadap sikap yang munafik demikian, karena nyatanya puasa hanya sebatas ritual saja, formalitas saja, sama sekali tidak menciptakan namanya ruang kesadaran di transformasi batinnya. Maka Yesaya jelas menulis supaya puasa yang dikehendaki itu tidak sebatas puasa ritual, tetapi puasa yang betul-betul ada dampak perubahan kehidupannya, mentransformasi dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Di sana dikatakan untuk melepaskan setiap belenggu-belenggu yang ada, yang menciptakan kelaliman, ketidakadilan, dan ketidakbenaran. Maka itu harus ditinggalkan. Maka sebetulnya puasa adalah melatih kepedulian, bela rasa, welas asih,
kemudian cinta kasih yang besar, menjadi pribadi yang lebih bijak, adil, dan benar. Maka butuh namanya tindakan nyata. Jadi tidak sekedar menahan soal makan dan minum, sama sekali bukan itu. Tetapi justru melalui laku puasa, menahan lapar dan minum, merasakan kepedihan, merasakan berempati bagaimana rasanya orang menderita, bagaimana rasanya susah payahnya mencari makan, bagaimana menghargai setiap kehadiran orang-orang di sekitar kita. Itu menjadi olah spiritual yang sangat luar biasa sekali. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau boleh kita refleksikan melalui bacaan di Yesaya pasal 58 ini, maka yang dikehendaki puasa adalah supaya kita merendahkan diri, menundukkan diri seperti gelagah dan membentangkan kain karung abu, sehingga justru puasa yang dikehendaki adalah membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk yang kemudian bisa memerdekakan orang yang teraniaya, orang yang mungkin selama ini tidak mendapatkan keadilan dan mungkin menjadi korban-korban di sekitar kita, kekerasan, diskriminasi, dan banyak hal di sekitar kita. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, ini kesempatan yang bagus. Tentu dalam 40 hari kita menghayati masa puasa dan pantang ini menolong kita ada transformasi batin, sehingga kita lebih memilih puasa itu kan laku ya. Laku memilih meninggalkan kesenangan-kesenangan yang menjadi penghalang kita untuk lebih dekat pada Tuhan, sekaligus menjadikan kita manusia yang bermartabat dengan jalan memanusiakan manusia. Dengan demikian akan punya kemampuan untuk buka belenggu yang selama ini membelenggu kehidupan kita, sehingga kita juga menjadi pribadi yang merdeka untuk mengasihi, mudah untuk berdamai, dan menjadi pribadi yang betul-betul kehadirannya menjadi berkat. Maka sahabat Petra yang terkasih, monggo kita belajar bersama. Memang tidak mudah ya. Kalau sederhananya ya ada perubahan hidup ya sedikit demi sedikit lah begitu. Yang pelit ya sudah tidak lagi pelit ya, mari kita berbagi gitu. Dengan berpantang untuk puasa ya perhatikan sekitar tuh. Kemudian kita lomo lah berbagi begitu. Kemudian kalau kita rakus tidak pernah puas ya, mari kita memilih hidup yang sederhana gitu. Contoh, bajunya cukup ini tidak beli lagi nih, karena ya mungkin anggaran untuk beli baju baru itu bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin bajunya ya sehari-hari tidak pernah ganti ya, karena memang tidak punya gitu. Dan mungkin kita menumpuk banyak baju di lemari kita atau di kamar kita yang ya tidak pernah kita pakai juga, dan kadang-kala kita juga pelit untuk tidak mau berbagi. Mungkin kita bisa melakukan itu. Yang mungkin kita arogan, sombong, yang selama ini bercakap atau ngobrol dengan orang-orang yang tidak selevel kita tidak mau, seringkali kita abai itu. Ya mari kita mencoba untuk mendengarkan, mari kita coba untuk sebetulnya apa sih yang bisa saya lakukan untuk sedikit menolong saudara-saudara kita yang mungkin saat ini banyak yang membutuhkan. Maka di sana dikatakan kalau itu yang kita lakukan, terangmu bersinar. Maka dengan demikian justru kehadiran kita membawa terang, membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Maka sahabat Petra yang terkasih, jangan terjebak pada soal makan minum saja, menahan itu, tetapi puasa ternyata dengan sarana itu mentransformasi batin kita menjadi pribadi yang lebih berbela rasa, welas asih, penuh cinta kasih, peduli, pribadi yang lebih bijak, adil dan benar,
menjalani kehidupan ini sehingga meninggalkan kesenangan-kesenangan yang menjadi penghalang untuk semakin dekat pada Tuhan dan menjadikan sarana itu untuk memanusiakan manusia di sekitar kita. Selamat berjuang sahabat Petra yang terkasih. Semoga aksi puasa dan Paskah kita berdampak menghasilkan buah-buah yang nyata dalam kehidupan ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu. Kami diajar bersama untuk tidak hanya terjebak pada aspek ritual puasa yang kami jalani, tetapi justru melalui puasa yang kami jalani mengubah kehidupan kami, ada transformasi batin untuk menjadi pribadi yang lebih arif, bijaksana, peduli, welas asih, dan bahkan kami berani membuka belenggu-belenggu yang selama ini membuat kami tidak merdeka mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sahabat-sahabat Petra dimanapun berada, kiranya juga dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.